Selamat siang saudara, Klik Indonesia Siang kembali hadir menjumpai Anda hari ini Senin 10 Juli 2023. Saya Zara Mahli. Dan saya Yunita Manim. Saudara, sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda dan berikut laporan utama Klik Indonesia Siang TVRI. Usai dirawat di RSPAD Gatot Subroto selama 2 pekan, terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB dijadwalkan mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota legislatif dari 18 parpol peserta pemilu 2024. Kita awali Klik Indonesia Siang, Saudara. Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB dijadwalkan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Sidang kembali digelar setelah Lukas dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto Jakarta selama 14 hari. Masa pembantaran atau penundaan penahanan karena alasan kesehatan terhadap Gubernur nonaktif Lukas NMB dinyatakan sudah selesai. Lukas dijadwalkan kembali menjalani sidang hari ini dengan agenda sidang telah masuk ke tahap pembuktian. Pembantaran Lukas NMB sebelumnya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hakim merujuk RSPAD Gatot Subroto sebagai tempat pembantaran Lukas NMB. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya mengabulkan permohonan pembantaran penahanan yang diajukan Lukas NMB. Hal itu dilakukan karena kesehatan Lukas yang membutuhkan perawatan medis. Selama pembantaran, Lukas dirawat oleh mantan Menteri Kesehatan, Terawan. Hakim mengatakan pertimbangan pembantaran ini dengan melihat hasil laboratorium dari RSPAD Gatot Subroto. Pembantaran juga dilakukan untuk menjamin kesehatan Lukas NMB selama persidangan agenda pemeriksaan saksi. Lukas menjalani pembantaran sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Lukas telah kembali ke rutan cabang KPK sejak Jumat 7 Juli 2023. Saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai sidang lanjutan Lukas NMB usai masa pembantaran, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Uli Sitompul di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uli, bagaimana jalannya sidang hari ini? Ya, selamat siang Yunita dan juga saudara. Hari ini sidang terkait dengan Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat digelar terkait dengan juga kasus dugaan suap dan juga gratifikasi, di mana sidang ini sebelumnya sempat dibantarkan sejak tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023 dengan alasan kesehatan. Tadi sidang dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian juga Gubernur aktif Papua hadir di dalam ruang sidang. Tadi Hakim sempat menanyakan terkait dengan kondisi kesehatan Lukas NMB dan menyatakan dan terdakwa juga menyatakan bahwa ia siap untuk menjalani sidang pada hari ini. Sebelumnya juga saudara, dalam sidang ini tadi jaksa penuntut umum KPK sempat menyatakan sempat menjelaskan terkait dengan kondisi kesehatan Lukas dan juga pembantaran yang telah dilakukan. Kemarin pada tanggal 7 Juli 2023 KPK sudah mendapatkan pernyataan dari dokter di RSPAD, yaitu Dr. Terawan, yang menyatakan bahwa Gubernur aktif Papua Lukas NMB dinyatakan sehat dan juga kemudian sudah diserahkan pada tanggal 7 Juli itu di hari Jumat dari RSPAD ke rutan Salemba KPK. Selain itu juga hari ini juga pihak dokter kesehatan
maksud kami dokter KPK sendiri juga sudah memeriksa kondisi dari Lukas NMB dan menyatakan bahwa Lukas NMB siap untuk menjalani sidang hari ini. Tadi juga dalam sidang memang ini diagendakan untuk pemeriksaan saksi. Namun jaksa penuntut umum dari KPK sendiri hari ini belum siap untuk menghadirkan saksi terkait dengan juga kasus suap dan gratifikasi dari Gubernur aktif Papua Lukas di NMB. Maka hakim memutuskan pemeriksaan saksi ini akan dilakukan pada Senin pekan depan, di mana hakim menyatakan bahwa sidang pemeriksaan saksi terhadap Gubernur aktif Papua Lukas NMB ini dilakukan dalam seminggu itu 2 kali, yaitu di hari Senin dan juga di hari Kamis, di mana dalam satu kali sidang atau dalam satu hari sidang ini akan ada 5 saksi yang akan diperiksa. Hakim juga sempat menanyakan berapa banyak jumlah saksi yang memang akan diperiksa dalam sidang pemeriksaan saksi ini. Tadi jaksa menyatakan bahwa di dalam BAP memang saksi yang ada itu adalah sebanyak 44 saksi. Namun tidak semua saksi ini nantinya akan dihadirkan dalam pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Saudara, sebelumnya Lukas NMB ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebanyak 46,8 miliar rupiah, di mana rincian sebanyak 45,8 miliar berupa suap dan juga gratifikasi dengan total 1 miliar rupiah, di mana suap itu diduga diterima dari Direktur PT Melonesia Mulia Piton Enumbi sebanyak 10,4 miliar rupiah dan 35,4 miliar dari Direktur PT Tabi Anugrah Parmindo Rijantono Laka. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda, Yunita. Uli Sitompul melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta. Terima kasih Uli, selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK setelah 2 pekan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pembantaran penahanan Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto sudah selesai sesuai dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Lukas telah kembali ditahan di rutan KPK sejak Jumat 7 Juli 2023. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sempat mengabulkan permohonan pembantaran penahanan Lukas NMB selama 2 pekan. Keputusan hakim berdasarkan surat permohonan dari tim penasihat hukum Lukas NMB serta hasil pemeriksaan laboratorium RSPAD. Hakim beralasan pembantaran Lukas karena demi kemanusiaan. Setelah 2 pekan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Lukas NMB dijadwalkan menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 10 Juli 2023. Sidang terkait dengan perkara suap dan gratifikasi sejumlah proyek infrastruktur di Papua. Lukas NMB didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 46,8 miliar rupiah. Dugaan suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Papua. NMB didakwa oleh tim jaksa KPK menerima suap bersama-sama dengan Kepala Dinas PU Papua 2013-2017, Mikel Kambuaya, dan Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2018-2021, Gerius One Yoman. Uang suap itu berasal dari Direktur PT Melonesia Mulia, PT Lingge, Piton Enumbi, Direktur PT Tabi Anugrah Parmindo, Direktur PT Tabi Bangun Papua sekaligus pemilik manfaat CV Walibu Rijatono Laka. Suap tersebut bertujuan agar perusahaan-perusahaan milik Piton dan Rijatono dimenangkan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Papua tahun anggaran 2013-2022. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB kembali ditahan di rutan KPK setelah 2 pekan dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Diani Febrianti di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Diani, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat siang Yudita juga saudara. Benar sekali, setelah 2 pekan dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB telah kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya
Lukas NMB ini telah kembali ke rutan KPK memang sejak tanggal 7 Juli 2023 atau sejak Jumat pekan lalu. Berdasarkan keterangan dari Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa pembantaran atau penahanan Lukas NMB di RSPAD Gatot Subroto Jakarta ini telah selesai sesuai dengan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya Majelis Hakim Tipikor mengabulkan permohonan pembantaran penahanan Lukas NMB dan memutuskan penahanan Lukas NMB ini dibantarkan selama 2 pekan atau sejak tanggal 26 Juni hingga tanggal 7 Juli 2023. Dengan pertimbangan memang ada permohonan dari tim kuasa hukum Lukas NMB dan juga hasil dari laboratorium RSPAD karena kesehatan dari Lukas NMB. Selain itu pembantaran juga dilakukan dengan alasan kemanusiaan karena memang Lukas NMB yang membutuhkan medis. Selain itu Yunita juga saudara berdasarkan keterangan dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyebutkan bahwa pembantaran penahanan Lukas NMB ini juga dilakukan agar menjamin kesehatan Lukas NMB selama persidangan agenda pemeriksaan saksi. Dan pada hari ini sendiri Lukas NMB telah kembali menjalani sidang untuk kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan agenda pemeriksaan atau pembuktian atau pemeriksaan saksi. Dan terkait kasus ini memang Lukas NMB ini didakwa telah menerima suap dan juga gratifikasi sebesar lebih dari 46,8 miliar rupiah dengan rincian telah menerima suap sebesar 45,8 miliar rupiah dan juga gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Suap dan gratifikasi tersebut ini berkaitan dengan sejumlah pembangunan proyek dan pengadaan barang dan jasa di wilayah Provinsi Papua. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Yunita. Diani melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Saudara Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri menyatakan kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya tidak meminta tebusan uang dalam proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens. Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri mengatakan kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya tidak meminta uang tebusan dalam membebaskan Kapten Philip. Hal itu ia sampaikan setelah muncul kabar bahwa Egyanus Kogoya meminta uang tebusan 5 miliar rupiah sebagai syarat untuk membebaskan Kapten Philip. Selanjutnya beredar video Egyanus Kogoya yang membantah dirinya meminta uang. Kapolda Papua Irjen Pol Matius menyatakan dirinya pernah mengarahkan PJ Bupati Enduga saat itu untuk menyiapkan sejumlah uang apabila proses negosiasi membuahkan hasil. Hal itu ia sampaikan karena dalam penanganan kasus tersebut upaya represif sangat dihindari untuk menghindari jatuhnya korban dari sisi aparat ataupun masyarakat. Hal tersebut juga senada dengan arahan Presiden Jokowi agar pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya melakukan pendekatan untuk membebaskan Kapten Philip. Presiden Jokowi meminta TNI Polri untuk terus membangun komunikasi yang baik sehingga tidak boleh ada kekerasan lanjutan. Seperti diketahui sudah 5 bulan lebih KKB menyandra pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens sejak 7 Februari 2023. Upaya pembebasan Philip bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Saudara aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti kembali menghadapi sidang pemeriksaan saksi dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita telah terhubung dengan reporter Sami Bastian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sami, bagaimana jalannya sidang hari ini? Ya, baik. Terima kasih Zahra dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, di mana hari ini agendanya adalah kelanjutan persidangan dari Haris Azhar dan juga Fathia terkait pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maksud kami Luhut Binsar Panjaitan. Dan saat ini persidangan masih berjalan, di mana persidangan hari ini dimulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama, di mana agenda
agenda hari ini menghadirkan ahli dan juga saksi. Para ahli di sini yang dihadirkan adalah ahli IT dan juga ahli bahasa. Yang pertama agenda dilakukan adalah wawancara dengan ahli IT yang berasal dari Universitas Hayam Wuruk Surabaya, yaitu Dr. Rodi Eskom Mkom, yang berlalu sekitar 1 hingga 1,5 jam. Dan saat ini sidang masih beragendakan untuk mengetahui beberapa fakta yang terjadi dalam podcast yang dijadikan sebagai bahan untuk persidangan kali ini. Yang kali ini didatangkan ahli langsung dari Universitas Negeri Jakarta, yaitu ahli bahasa, Bapak Asisda Wahyu Asri Putradi. Menariknya dalam persidangan kali ini di saksi kedua yang mengatakan bahwa judul dari podcast yang saat ini sempat menjadi viral dan bahkan dilaporkan langsung oleh Menteri Luhut bergulir sangat alot dan juga dramatis, di mana dari saksi dan juga hakim sempat menegur beberapa penonton ataupun yang hadir yang sempat ribut dikarenakan suara dari saksi bahasa terlalu pelan dan juga menggumam gitu. Dan saat ini masih berjalan saksi bahasa untuk memaparkan kira-kira dari judul yang ada istilah kata Lordnya itu mencakup dengan istilah atau makna seperti apa. Sempat tadi ada ketegangan di mana bahwa didefinisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Bahasa dan juga Sastra Indonesia, makna Lord di sini mengartikan definisi bahwa yang berkuasa, di mana ada statement yang mengatakan Lord Luhut di sini berarti adalah Luhut yang berkuasa di Indonesia. Sementara dari hasil yang kami dapatkan untuk informasi saat ini, perkara dugaan pencemaran nama baik ini untuk Haris Azhar telah didakwa pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu ada juga pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sementara itu untuk Fathia, saat ini informasi yang kami dapatkan didakwa semua pasal yang menjerat Haris Azhar kecuali pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kembali ke studio Zahra. Sami Bastian melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum telah menerima dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota legislatif dari 18 parpol peserta pemilu 2024. KPU memastikan penyerahan dokumen perbaikan bacalek di setiap tingkatan berjalan lancar. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari pada konferensi pers di kantor KPU menjelaskan, Minggu 9 Juli 2023 menjadi batas akhir waktu penyerahan dokumen perbaikan syarat bakal calon anggota DPR RI. Hingga batas waktu yang ditentukan, 18 partai politik peserta pemilu 2024 telah menyiapkan semua dokumen perbaikan syarat sesuai dengan hasil verifikasi di tahap pertama. KPU Pusat ini adalah dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR RI untuk perbaikan. Alhamdulillah sampai dengan batas waktu yang ditentukan dari 18 partai politik peserta pemilu 2024 sudah menyiapkan semua dokumen perbaikan syarat sesuai dengan hasil verifikasi di tahap pertama kemarin. Dan setelah itu nanti kita semua dokumen perbaikan persyaratan sudah masuk semua, dan kemudian nanti kita lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu penelitian atau verifikasi terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon. Selanjutnya, KPU akan melakukan verifikasi dokumen perbaikan syarat bacalek. Verifikasi dilakukan mulai Senin 10 Juli sampai 6 Agustus 2023.
Nantinya hasil dari verifikasi perbaikan dokumen syarat bacalek akan diumumkan melalui daftar calon sementara yang akan dilakukan di berbagai tingkatan selama 5 hari mulai 19 hingga 23 Agustus 2023. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menerima perbaikan berkas 743 bakal calon legislatif dari partai politik peserta pemilu. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Syarul Gunawan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Syarul, silahkan dengan laporan Anda selengkapnya. Baik, terima kasih Yunita dan pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat saat ini telah menutup penerimaan berkas perbaikan bacalek anggota DPD maupun bacalek anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Di mana di hari terakhir pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah, seluruh partai politik dan LO bakal calon anggota DPD nampaknya datang bergantian ke kantor KPU untuk menyetor berkas perbaikan. Dari hasilnya 18 partai politik dengan total 743 partai bacalek dari anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan 25 anggota bacalek DPD, semua berkas perbaikannya telah diterima oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Said Usman Umar, menyebutkan bahwa setelah dilakukan penyerahan berkas perbaikan, KPU akan melakukan proses verifikasi yang mana untuk menentukan apakah bakal calon memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dan pemirsa, KPU juga akan meneliti satu persatu keabsahan dan kebenaran berkas dokumen bacalek yang mana dari yang dimasukkan oleh masing-masing bacalek oleh partai politiknya masing-masing sebelum dilakukan penetapan daftar calon sementara. Sementara itu, saudara, dari penetapan daftar calon sementara, KPU akan melakukan pencermatan DCS yang dimana dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 9 Agustus. Berikut wawancara kami dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat. Mulai tadi siang kita sudah menerima perbaikan parpol. Terakhir tadi jam 23.57 parpol yang terakhir menyerahkan, termasuk sebelumnya ada calon DPD yang menyerahkan. Jadi lengkap malam hari ini sampai jam 23.59 kita sudah menerima 18 partai politik penyerahan perbaikan. Baik Yunita dan juga pemirsa, seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, di mana pergantian bakal calon dapat dilakukan sebulan sebelum penetapan DCT. Sementara itu, anggota Bawaslu dalam hal ini Hamrana Hakim menyebutkan bahwa Bawaslu akan terus melakukan pengawasan dalam hal proses segala tahapan. Pihaknya ingin memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai dengan aturan, termasuk pemeriksaan keabsahan dokumen yang dimajukan oleh masing-masing partai politik. Demikian laporan dari Provinsi Sulawesi Barat. Kembali ke studio, Yunita. Syarul Gunawan melaporkan langsung dari Mamuju, Sulawesi Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berencana bertemu. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut baik rencana pertemuan Muhaimin Iskandar dan Megawati Soekarno Putri. Awal kabar rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar ini disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak mempersoalkan rencana pertemuan Muhaimin Iskandar dengan Megawati Soekarno Putri. Menurut Prabowo, semua pertemuan yang dilakukan unsur pimpinan politik baik. Saya kira bagus kalau Caimin ketemu Ibu Mega, baik gitu ya. Ya, saya juga tidak tahu kapan saya diterima oleh Ibu Mega. Iya kan? Tidak ada masalah kita. Yang penting hubungan baik sama semua. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan dirinya masih menunggu kabar dari pihak Megawati Soekarno Putri. Muhaimin Iskandar mengaku siap untuk menghadiri kapanpun pertemuan itu. Bersilaturahim dan menjenguk kita semua, dan alhamdulillah penuh kekeluargaan, persahabatan, dan kebersamaan. Sebelumnya Prabowo Subianto menyambangi kediaman Caimin setelah ia pulang menunaikan ibadah haji.
Prabowo Subianto juga menepis bahwa pertemuan silaturahmi itu dilakukan agar PKB tidak berpindah koalisi bergabung dengan PDIP seiring isu rencana pertemuan Caimin dan Megawati. Adapun Gerindra dan PKB sebelumnya telah menandatangani kerjasama politik dan menyatakan mengusung Prabowo sebagai bakal capres pada pemilu 2024. Saudara, jelang pesta demokrasi, pendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan bersama-sama menyerukan penyelenggaraan pemilu 2024 yang damai. Pemilu harus menumbuhkan kegembiraan. Pada acara talk show nasional terkait Pilpres 2024 yang bertemakan Songsong Pesta Demokrasi 2024 dengan riang gembira ini diselenggarakan oleh Fox Point Indonesia bekerjasama dengan masyarakat dan pers pemantau pemilu Mapilu PWI Pusat. Ketua Umum Fox Point Indonesia, Yohanes Sandojo Budi Sejati di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat mengajak semua masyarakat menggunakan hak pilihnya agar pemilu 2024 berlangsung sejuk dan damai. Menurut Yohanes, sebagai Formas Katolik yang berwawasan kebangsaan, Fox Point Indonesia hadir untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Upaya itu dilakukan melalui perjuangan menegakkan nilai-nilai kesetaraan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa berbeda pilihan, tetapi tidak harus saling menjatuhkan, melemparkan hoax, melemparkan fitnah, bahkan kadang-kadang menimbulkan permusuhan. Fox Point Indonesia sebagai organisasi masyarakat, organisasi massa yang ingin memberikan sumbangsih kepada Indonesia agar kita tetap sejuk, kita tetap kondusif walaupun di dalam pesta yang mungkin agak sedikit panas, gitu saja. Sementara itu, juru bicara Laskar Aman Indra Karismiaji mengatakan pesta demokrasi harus diikuti dengan riang gembira, penuh tidak ada perpecahan dan menjaga demokrasi yang baik agar pemilu berjalan damai. Kita ingin membuat Pilpres 2024 ini menjadi Pilpres pemilu yang riang gembira, tidak ada permusuhan, tidak ada saling hujat, tidak ada perpecahan. Ya kan? Ini harus kita dorong menjadi pemilu yang menyenangkan, betul-betul pesta demokrasi. Memang ingin membentuk negara yang bersatu, negara yang guyup, negara yang aman, yang sejahtera, itu yang mau kita wujudkan. 3 relawan bakal calon presiden yang mengikuti talk show nasional yaitu Ketua Umum Mitra Ganjar, Koris Lewoleba, Ketua Umum Laskar Prabowo 08, Haposan Batubara, dan Ketua Umum Laskar Aman Ervanto berharap pemilu 2024 berlangsung damai dan tidak terpecah belah. Dan saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan hadir usai jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama Klik Indonesia Siang TVRI. Ragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ini adalah salah satu tempat yang benar-benar menakjubkan. Ku sangat terpesona ketika berada di tempat ini, menikmati hangatnya mentari pagi, lembah hijau yang luas, langit selaksa biru nan indah, serta awan ajaib dan kabut tebal yang terus bergerak mengikuti sang angin. Ini benar-benar sungguh menakjubkan. Sebuah tempat kecil di mana permata tersembunyi tersimpan di tanah Pasundan.
Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Siang. Saudara, Satgas akan bekerja semaksimal mungkin selama 14 hari pada masa tanggap darurat bencana banjir lahar Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Bupati Lumajang, Thorikul Haq akan melakukan penanganan pengungsi dan pemulihan infrastruktur di Kecamatan Pronojiwo yang belum bisa diakses karena terdampak banjir lahar. Bupati Lumajang mengatakan kecamatan yang belum bisa diakses karena terdampak banjir lahar akan menjadi prioritas Satgas. Berdasarkan data dari pemerintah Kabupaten Lumajang, jumlah pengungsi berada di 12 tempat yang terdampak banjir lahar dan jumlah pengungsi mencapai lebih dari 450 orang. Warga yang berada di tempat pengungsian berasal dari 6 kecamatan, yakni Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Pasru Jambe, dan Kecamatan Tempur Sari. Data jumlah pengungsi ini diperbarui dalam 12 jam sekali dan bisa jadi akan ada perubahan sesuai situasi di lapangan. PT PLN telah mengatasi pemadaman listrik di sejumlah wilayah Kabupaten Lumajang akibat terkena imbas dari luapan air banjir lahar dingin Gunung Semeru. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur Lasiran mengatakan telah memperbaiki 100% aliran listrik di wilayah yang terimbas banjir lahar Semeru. Sebuah jembatan di Desa Kelopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diterjang banjir lahar pada Jumat lalu. Banjir bandang juga menyebabkan puluhan hektar sawah hilang termasuk 2 rumah warga. Seperti inilah kondisi terakhir jembatan pencut yang berada di Desa Kelopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Jembatan yang sebelumnya membentang dengan panjang sekitar 20 meter, kini tersisa hanya beton dan pondasi penyanggah jembatan. Semuanya luluh lantak akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru pada Jumat 7 Juli 2023. Jembatan pencut merupakan satu dari beberapa jembatan yang membentang di atas Sungai Besuksat. Sedangkan Sungai Besuksat merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan yang menjadi daerah aliran sungai yang dilewati banjir lahar dingin Gunung Semeru. Warga menyatakan jembatan ini sudah 3 kali hancur diterjang banjir lahar dingin. Kejadian pertama berlangsung pada tahun 1981, kemudian terjadi kembali pada 1980 dengan dampak yang tidak kalah dahsyat pada Jumat pekan lalu. Puluhan hektar sawah pun hilang, tidak terkecuali 7 kendaraan roda 2 milik yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Semuanya terseret luapan banjir lahar dingin Gunung Semeru, termasuk 2 rumah warga yang membuat pemiliknya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ini tahun 81, lepas itu ada banjir lagi, tak tahu tahun berapa itu mengambilkan jembatan ini, tapi tak sebesar ini. Nah, yang sebesar ini kan jembatan putus. Meski statusnya sebagai jalan penghubungan per desa, jembatan pencut ini juga menjadi akses utama menuju kota Lumajang. Tidak jarang kendaraan dari Kabupaten Malang menuju Lumajang melewati jembatan ini. Warga berharap pemerintah segera menata ulang dan membangun jembatan di Desa Kelopo Sawit. Demikian Puji Anugrah dari Kabupaten Lumajang melaporkan. Sementara itu, saudara, korban meninggal akibat bencana alam tanah longsor di Bali bertambah 1 orang. Korban tanah longsor yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Profesor Ngurah Denpasar akhirnya meninggal dunia. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Bali, Made Rentin, Minggu siang mengungkapkan korban meninggal akibat bencana alam di Bali bertambah 1 orang. Korban adalah seorang nenek berusia 70 tahun asal Karangasem yang sebelumnya dilarikan ke RSUP Profesor Ngurah untuk menjalani perawatan karena mengalami cedera akibat terjepit reruntuhan longsor yang menimpa rumahnya. Dalam peristiwa ini secara keseluruhan jumlah korban meninggal dalam sepekan terakhir berjumlah 5 orang, yakni 3 korban di Karangasem dan 2 korban di Bangli. Karena mungkin secara perawatan di rumah sakit luka yang begitu berat, kami mendapat informasi dari petugas kami di lapangan sempat tertimpa pohon sehingga mengalami patah tulang di beberapa ruas tubuhnya, termasuk luka yang dalam kategori berat sehingga tidak dimungkinkan dilakukan perawatan. Beliau meninggal dunia tadi pagi dan kami mendapatkan laporan dari pihak keluarga dan petugas di Kabupaten Karangasem.
BPBD Bali juga mencatat kenaikan angka bencana alam yang signifikan dalam satu hari, di mana saat cuaca buruk pada tanggal 7 Juli 2023 terdapat 78 titik bencana, dan pada 8 Juli 2023 tercatat 234 titik bencana. Yuda Maruta melaporkan. Untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa bumi di Aceh, saat ini kita akan langsung terhubung dengan reporter TVRI Aceh, Doni Wijaya. Doni, bagaimana kondisi terkini di Aceh saat ini? Ya, baik Yunita, dan dalam waktu kurun 12 jam Aceh diguncang oleh gempa sebanyak 2 kali. Gempa pertama dirasakan tadi malam pada pukul 9:09 atau 21.09 waktu Indonesia bagian Barat dan berkekuatan 5,5 magnitudo dengan epicentrum gempa berada di 64 km dari kota Banda Aceh. Gempa sangat membuat kepanikan di tengah masyarakat mengingat getaran yang dirasakan cukup kuat dan sudah cukup lama masyarakat tidak merasakan adanya getaran gempa. Dan berdasarkan visual yang kami dapatkan, kepanikan warga terlihat dengan berhamburan keluar rumah maupun tempat publik seperti pusat perbelanjaan maupun hiburan. Dan gempa juga kembali terjadi tadi pagi dengan kekuatan 5,2 magnitudo pada pukul 8:19 waktu Indonesia bagian Barat dengan epicentrum gempa berjarak 45 km barat daya dari kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat dengan kedalaman 57 km. Dan berdasarkan pemodelan dari BMKG bahwa kedua gempa ini tidak berpotensi adanya tsunami. Dan memang wilayah pantai barat Provinsi Aceh memang rawan terjadi gempa mengingat Aceh berada pada jalur pertemuan dua lempeng besar bumi yaitu lempeng Indo-Australia dan juga Eurasia. Dan sebelumnya pantai barat Aceh juga sempat merasakan adanya getaran gempa sebesar 6,4 magnitudo yang mengguncang Sinabang atau Simelu pada 1 Juli 2023 yang lalu. Informasi terkini yang dapat kami laporkan pasca gempa yang terjadi di Provinsi Aceh sebanyak 2 kali pada pagi tadi dan malam kemarin. Saat ini situasi masih berjalan dengan normal dan aktivitas warga di beberapa titik yang berdekatan dengan magnitudo dengan epicentrum gempa yaitu di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan juga Kabupaten Aceh Barat saat ini masih berjalan dengan normal. Aktivitas warga seperti perkantoran dan perdagangan saat ini masih berjalan seperti biasa. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari dari rilis BMKG melalui Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengatakan bahwa belum adanya laporan terkait korban jiwa dan juga kerusakan yang terjadi akibat gempa yang terjadi pada malam dan pagi tadi. Dan hingga saat ini belum terjadi gempa susulan pasca terjadinya gempa tadi pagi. Namun pihak BMKG masih mengimbau masyarakat untuk tetap waspada akan terjadinya gempa susulan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Aceh. Kita kembali ke studio. Yunita. Doni Wijaya melaporkan langsung dari Aceh. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Saudara, angin kencang dan gelombang tinggi melanda sepanjang kawasan pantai selatan Pulau Jawa sejak beberapa waktu terakhir dan membuat sejumlah nelayan di Kabupaten Kulon Progo berhenti berlaut. Para nelayan bahkan terpaksa menghentikan aktivitasnya dan harus menganggur lebih dari 2 bulan. Belasan perahu nelayan di kawasan Pantai Congot yang terletak di Dusun Sangkaran, Kelurahan Jangkaran, Kapanewon, Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah lebih dari 2 bulan terakhir harus bersandar karena tak lagi digunakan. Ganasnya ombak dan angin pantai selatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi sejak beberapa waktu lalu membuat para nelayan takut untuk melaut. Gelombang pantai selatan saat ini mencapai ketinggian 5 hingga 7 meter sehingga jika dipaksakan melaut akan membahayakan keselamatan nelayan. Kondisi ini membuat perekonomian para nelayan menjadi terganggu karena sudah lebih dari 2 bulan terakhir ini mereka harus menganggur dan tak mendapatkan penghasilan. Ya ada 2 bulan nganggur Pak. Terus cari serabutan di darat. Macam-macam proyek atau terus ternak.
Sebelumnya Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah Laut Selatan Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta. Terjadinya gelombang tinggi ini dipicu pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan yang dominan bergerak dari arah tenggara hingga timur dengan kecepatan berkisar 8 hingga 30 knot. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pantai diminta waspada dan berhati-hati. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo. Saudara, musim kemarau mengakibatkan volume air waduk Ketro di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah mulai menyusut sekitar 50%. Namun diperkirakan air waduk akan cukup untuk mengairi 4,26 hektar sawah di 4 desa hingga akhir kemarau nanti. Pada musim kemarau tahun ini, volume air waduk Ketro di desa Ketro di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen mulai menyusut. Penyusutan volume air waduk kini sudah mencapai 50%, hanya tinggal 1.600.000 meter kubik. Waduk dengan luas 115 hektar selama ini mengaliri sekitar 4,26 hektar lahan pertanian di 4 desa, yakni Desa Ketro, Kalikobok, Gabugan, dan Desa Tanon. Tugas operasi Waduk Ketro Diki Afrizal menyatakan para petani selain memanfaatkan air waduk juga menggunakan pompa air sibel pada sawah. Jumlah volume air waduk saat ini diperkirakan masih dapat mencukupi kebutuhan air di lahan pertanian. Sistem pengairan masih dibuka untuk kebutuhan pertanian. Namun para petani baru saja panen sehingga untuk kebutuhan pertanian belum begitu banyak. Pelayanan irigasi yang di sekitaran, terutama untuk yang dilayani dari Waduk Ketro kan masih tahap itu loh Pak, pengolahan tanah. Jadi belum ada permintaan. Tapi untuk stoknya itu insya Allah cukup lah untuk apalagi hanya untuk masa tanam ini, masa tanam pertama ini insya Allah ya cukup. Untuk yang kedua juga masih cukup, insya Allah 2 kali masa tanam masih cukup Pak. Diprediksi pada kemarau tahun ini sistem pengairan dari Waduk Ketro akan berjalan normal. Demikian Parianto, TVRI Jawa Tengah melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudara, mulai hari ini jemaah haji gelombang kedua secara bertahap diberangkatkan dari Makkah menuju ke Madinah untuk menjalankan ibadah Arba'in. Keberadaan jemaah di kota Madinah akan berlangsung sekitar 8 atau 9 hari. Koordinator Media Center Haji PPIH Pusat Dodo Murtado mengatakan, petugas daerah kerja Dakar Madinah terus bersiap menyambut kedatangan jemaah haji ke Madinah. PPIH telah berkoordinasi intensif dengan penyedia catering dan para koki terkait layanan konsumsi, juga penyiapan akomodasi secara simultan, pelayanan bagi jemaah haji lansia dan disabilitas. Terkait kepulangan jemaah ke tanah air, Dodo menyampaikan hingga tanggal 8 Juli 2023, pukul 24 waktu Indonesia Barat, jemaah gelombang 1 yang telah tiba di tanah air sebanyak 28.895 orang. Mereka tergabung dalam 75 kelompok terbang. Sementara itu, rencana keberangkatan jemaah dan petugas dari Tanah Suci ke Tanah Air pada hari ini 10 Juli 2023 berjumlah 7.755 orang atau 20 kloter. Jemaah haji khusus yang telah tiba di kota Madinah dari Mekah berjumlah 5.637 orang yang tergabung dalam 48 penyelenggara ibadah haji khusus. Saudara, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas berharap agar kuota petugas untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun depan dapat ditambah. Ini mengingat proporsi jemaah dan petugas haji yang tidak seimbang.
Jumlah jemaah yang terus bertambah setiap tahunnya menjadi perhatian khusus Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji. Untuk itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas berharap kuota petugas penyelenggaraan ibadah haji pun dapat ditambah agar pelayanan kepada jemaah haji pun dapat lebih maksimal. Menak Yakut menilai kuota petugas ibadah haji saat ini masih sangat jauh dari ideal. Sehingga penambahan ini menjadi begitu penting karena banyak tugas berat yang membutuhkan banyak petugas dalam penyelesaiannya. Untuk perbandingannya saat ini, satu petugas bertanggung jawab untuk 50 orang jemaah. Ini juga harus disesuaikan dengan lingkup kerja petugas yang tersebar di berbagai daerah, seperti daerah kerja bandara, Mekah, dan Madinah. Tanggung jawab para petugas haji pun semakin meningkat seiring makin banyaknya jemaah haji lanjut usia yang membutuhkan bantuan. Kedepannya, Kemenak akan berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi terutama untuk urusan operasional petugas yang bekerja saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pada penyelenggaraan ibadah haji 2023, sekitar 4.000-an petugas haji diberangkatkan untuk melayani para jemaah haji. Siskohat Haji Kementerian Agama RI merilis jumlah jemaah haji embarkasi Padang yang wafat di Tanah Suci bertambah 6 orang. Hingga saat ini jumlah jemaah haji embarkasi Padang yang wafat sebanyak 22 orang. Haji yang wafat di Tanah Suci yang dirilis Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agama Republik Indonesia hari ini diantaranya Abdul Zaman usia 73 tahun, Kloter 7 wafat 5 Juli tahun 2023 asal Rejang Lebong Bengkulu. M. Rasid Jamil usia 83 tahun, Kloter 12 asal Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Kansana Salma 83 tahun, wafat 4 Juli 2023, Kloter 10 asal Bengkulu Utara. Jasiah Pokiah Majun 78 tahun, Kloter 12 wafat 7 Juli 2023 asal Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Serta Azizah Mahmud Gani 78 tahun, Kloter 7 wafat 7 Juli 2023 asal Bengkulu Tengah. Dan Mikdas Jamaan usia 72 tahun, Kloter 17 asal Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Pada umumnya, jemaah wafat berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit jantung. Sementara itu, jemaah haji Indonesia yang wafat di musim haji tahun ini berjumlah 513 jemaah dan umumnya berusia di atas 70 tahun, serta memiliki berbagai riwayat penyakit. Nurul Kalbi, TVRI Sumatera Barat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejumlah informasi penting lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Siang TVRI. Kita akan membahas tema kita hari ini, yaitu mengikuti teladan Yesus bersama dengan Romo Raffi Ora. Kita harus hidup kudus di dalam doa-doa setiap hari, tetapi kita juga harus keluar untuk mengadakan pelayanan-pelayanan. Kehebatan Yesus yang membuat saya kagum, beliau mengajarkan tetapi sekaligus mempraktekkan, dan itu bagi saya teladan banget. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah tukang kebunnya. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda?
Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Siang. Presiden Joko Widodo menjenguk budayawan MH Ainun Najib yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden yang didampingi Mensesnek Pratikno langsung meninggalkan RSUP Dr. Sarjito setelah menjenguk selama 15 menit. Iring-iringan Presiden Joko Widodo tiba di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Awak media yang sejak pagi sudah menunggu di depan lobi gedung bedah sentral terpadu sempat terkecoh karena rombongan memasuki gedung melalui pintu sebelah barat atau ruang jantung terpadu. Presiden berada di lantai 3, tempat di mana budayawan MH Ainun Najib yang akrab disapa Cak Nun dirawat lebih kurang 15 menit. Usai menjenguk, Presiden Joko Widodo yang didampingi Mensesnek Pratikno hanya menyapa awak media dan tidak memberikan keterangan dan langsung meninggalkan rumah sakit. Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, membenarkan bahwa Presiden menjenguk budayawan MH Ainun Najib yang dirawat di Sarjito sejak hari Kamis 6 Juli lalu. Presiden ditemui istri Cak Nun Novia Kolopaking dan anak-anaknya. Kunjungan beliau sekitar 15 menitan. Ya. Bertemu dengan langsung atau bertemu dengan istri MH, Mbak Novia, dan beserta putranya Mas Sabra. Ya. Itu aja nih. Seperti diketahui, budayawan MH Ainun Najib yang akrab disapa Cak Nun dilarikan ke RSUP Dr. Sarjito karena mengalami pendarahan otak. Hingga kini, pihak keluarga belum memberikan keterangan terkait kondisi terkini Cak Nun. Tri Hartanto, TVRI Yogyakarta, melaporkan. Saudara Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman 18 calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia secara ilegal sebelum diberangkatkan menggunakan jalur laut. Tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO Polres Tanjung Balai berhasil menggagalkan 18 orang calon pekerja migran Indonesia PMI ke Malaysia. 18 orang calon PMI ini diamankan dari sebuah hotel di kota Tanjung Balai sebelum diberangkatkan menggunakan jalur laut secara ilegal. Calon PMI tersebut dibawa ke Mapolres Tanjung Balai untuk dilakukan pendataan. Kapolres Tanjung Balai AKBP Ahmad Yusuf Afandi mengatakan 3 orang penjaring tenaga kerja ilegal turut diamankan oleh petugas dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda, yakni sebagai perekrut, agen penyalur, serta bagian pemberangkatan ilegal. Tindak pidana perdagangan orang di mana 3 tersangka yang telah kita amankan akan memberangkatkan 18 orang calon pekerja migran Indonesia secara ilegal, yaitu tanpa didukung oleh dokumen maupun tata cara pemberangkatan secara benar. Jadi mereka ini jalur belakang istilahnya. Ada berapa orang satu? Untuk korbannya 18 orang, ini dari berbagai macam daerah, ada yang dari NTB, ada yang dari Makassar, ada yang dari Sumut, dan lain sebagainya. Selanjutnya, para PMI ilegal yang terdiri dari berbagai provinsi ini diserahkan ke Dinas Tenaga Kerjaan sebelum dikembalikan ke daerah asal. Sementara 3 tersangka ditahan di sel tahanan Polres Tanjung Balai. Polisi mengimbau kepada calon PMI untuk sebaiknya memilih jalur resmi pemerintah demi keselamatan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Saufi Simangunsong melaporkan. Jelang tahun ajaran baru, warga di kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mulai ramai untuk berburu perlengkapan sekolah. Sejumlah pusat perbelanjaan yang menjual perlengkapan sekolah mulai ramai diserbu warga untuk membeli sejumlah peralatan sekolah.
Sejumlah pusat perbelanjaan perlengkapan sekolah di kota Atambua, Nusa Tenggara Timur mulai ramai dikunjungi warga menjelang pembukaan tahun ajaran baru yang akan segera dimulai. Di salah satu pusat perbelanjaan di kota Atambua misalnya, sejak pagi hari warga mulai membanjiri pusat perbelanjaan untuk membeli seragam, alat tulis, serta sejumlah perlengkapan sekolah lainnya. Aktivitas seperti ini terus berlangsung setiap kali jelang masuk tahun ajaran baru. Hal ini pun menjadi berkah tersendiri bagi penjual peralatan sekolah karena meningkatkan omset bagi pedagang itu sendiri. Ini mudah tidak ditempatkan? Terjangkau. Ini mau beli pakaian apa untuk sekolah SMA atau SMP sekarang? SMP dan Bosco. Kalau biasanya mau setiap tahunnya belanja perlengkapan sekolah di sini. Ya. Kalau untuk harga dengan kayak kualitas itu bagaimana di sini? Kualitas lumayan, harga itu terjangkau. Kebanyakan orang tua yang datang untuk membeli perlengkapan sekolah bersama anak sehingga keperluan yang dicari dapat sesuai dengan ukuran serta kemauan anak yang menjalani tahun ajaran baru. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menggelar Festival Durian di tahun 2023. Festival ini digelar untuk memperkenalkan cita rasa buah durian lokal Parigi Motong sekaligus mempromosikan produk unggulan lokal ke pasar domestik maupun ekspor. Kabupaten Parigi Motong terus melakukan pengembangan buah durian untuk dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan daerah. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Parigi Motong menyelenggarakan Festival Durian Internasional tahun 2023. Festival durian ini dihadiri oleh pejabat Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata hingga Kedutaan Negara Singapura. Festival ini menampilkan parade buah durian yang berasal dari 23 kecamatan se-Parigi Motong. Selain itu, sejumlah makanan ringan berbahan dasar durian lokal Parigi Motong pun ikut dipamerkan. Ketua Panitia Festival Durian Parimo, Nurwacida Prihatini menyebut, festival ini juga untuk memperkenalkan cita rasa buah durian dan mempromosikan produk unggulan lokal ke pasar domestik maupun mancanegara. Untuk menampilkan buah durian terbaik yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi, serta dapat mempromosikan produk unggulan daerah Kabupaten Parigi Motong kepada penggemar pecinta kuliner durian dalam bentuk buah serta hasil olahan durian. Festival durian berskala internasional ini menjadikan Parigi Motong sebagai daerah pemasok durian asal Indonesia. Rian Saputra melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Klik Indonesia siang hari ini. Akhirnya, saya Zara Mahria. Dan saya Yunita Moni mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam menyaksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa. Selamat siang dan sampai jumpa. Ini adalah salah satu tempat yang benar-benar menakjubkan. Ku sangat terpesona ketika berada di tempat ini. Menikmati hangatnya mentari pagi, lembah hijau yang luas, langit selaksa biru nan indah, serta awan ajaib dan kabut tebal yang terus bergerak mengikuti sang angin. Ini benar-benar sungguh menakjubkan. Sebuah tempat kecil di mana permata tersebut